bisa kontak teman kita. Minimal 1 hektar, maksimal 2 hektar dulu lah. Di daerah kota tapinya. Iya, termasuk kota Bogor, Semarang, Bogor, apa tadi? Surabaya, Yogyakarta, termasuk Bandung. Termasuk kota Malang. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan ini bisa terwujud. Kita mulai dari kota Makassar dulu. Bang Randy di sini duduk. Kita sediakan, kita memfasilitasi perumahan untuk pegawai Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama ya, teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan PT kita, perusahaan kita yang menjadi pemain tunggal, kalau bisa sih, itu harapan kita. Tapi kata teman-teman kita di sini, Pengadilan Tinggi Agama yang ada di sini ya, kalau selevel Bang Arif ini yang memberikan referensi ke Mahkamah Agung, bisa jadi PT Alim Kajila Propertindo sebagai pemain tunggal, insyaallah, amin. Amin ya Allah. Antum dengar di sana, dengar? Kedengaran atuh Gurunda. Pasolang generasi. Ya syukurlah kalau gitu Bang Arif dengar berarti. Syukurlah. Itu Bang Arif itu kakinya itu harus dicuci. Habis itu airnya disuruh bom minum biar segar. Oke, abang kita belum datang juga, belum? Jangan saya dibesarin nih. Kebalik. Jangan saya dibesarin. Jangan saya dibesarin. Yang mau syahadat. Bang Arif. Gurunda dulu kan teman-teman di bawah pada kangen seharian. Mana Gurunda Kang? Kang Gurunda mana? Aduh, nanya mulu. Saya dapat tugas dari Bang Arif dari jam 9 pagi, gila, sampai jam 6 waktu Makassar baru kita tinggalkan tempat. Besok dari Bank Mandiri lagi yang survei lokasi. Tuh, lihat yang komen mau lihat Bang Juma dulu. Semoga abang kita yang di Johor juga lagi nyimak ya. Amin. Les, tong didinya tuh Didi tuh. Di dia Kak dia. Jika dia. Ayo teman-teman di posting ulang, di share-share, di tab-tab ya teman-teman ya, biar komalnya kuat, laporannya digas ya. Biasa tim tombak di bawah udah mulai pada kepanasan tuh. Tapi nggak apa-apa, semakin mereka panas kita bahagia guys. Gak usah dilawan dengan hujatan ya kalau mereka. Cukup dengan adanya yang bersahadat, mereka itu pasti akan kepanasan. Hati kecilnya tidak menerima. Oh itu Islam dimualafkan, Islam dimualafkan. Aduh, dasar ontohot, berokok. Bang Andi, gimana Bang Andi, sehat? Kencing lancar? Lancar, alhamdulillah. Kalau kencing jangan disisain. Kalau kencing jangan diwakilkan. Jangan diwakilkan. Bang Andi suka ngewakilin, gitu enggak? Bang Juma saya tanya gitu. Bang Juma, Siap. pekerjaan apa yang tidak bisa diwakilkan? Itu buang ingus. Belum lah jorok.
Jadi gini loh, kalau memeluk Islam itu bukan jauh dari anaknya Maria, malah lebih dekat menyayangi dia, memuliakan dia. Karena umat Islam itu memuliakan semua para nabi. Iya, kami mengimani dia pernah ada di muka bumi untuk Bani Israel. Jadi sepertinya nggak serak di hati lah kalau dia yang seperti tadi. Maaf ya. Berapa hari nih Ren? Kita janjian kalau sempat ketemu ya? 4 hari seminggu ya? Seminggu ya kan? Dari melalui forum ini saya mewakili Yayasan Apologi Islam Indonesia minta maaf karena kemarin kami juga ada langsung kajian ke Bandung bersama Pak Ketua, Polres, saya ke Garut. Di sana juga ada pembinaan molam gitu. Terus pulang kemarin, jadi saya janjian sama Mbak, lupa lagi namanya. Iya Mbak Nelo. Terus jadwalnya juga Bang Haji Deddy Miswar padat. Ini lagi beliau syuting, ditinggal 1 shift. Kesini dulu, abis ini balik syuting lagi sampai pagi. Karena demi Randy. Kenapa orang kalau menyaksikan syahadat itu, kalau tahu rugi kalau nggak menyaksikan. Itu kira-kira. Dan jelas udah nggak masih percaya Yesus Tuhan. Iya, masih percaya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Dayang terganteng akan Ali Pak Arif Bunda Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih percaya? Masih. Bang Zuma apa kabar? Bang Alif, Baik Ukhti, gimana kabar Rey? Bunda Rahma sehat? Alhamdulillah sehat Bun. Iya ini izin sedikit mau nyampein apa yang terkait tadi Bang Zuma bilang rumah subsidi. Bang Zuma Nguping rupanya. nguping tapi ini info bagus gitu. Sensitif. Mudah-mudahan bermanfaat gitu. Slik OJK. Iya dong. Ya Slik itu kan sekarang udah nggak, maksudnya udah nggak terlalu bermasalah ya Bang Zuma. Intinya Oh gitu. gini. Tapi belum ada ininya memonya. Memonya Dari belum ada ya. kementerian. Iya. Bentar lagi mungkin Amin. tahun. Sebelum Amin, akhir tahun amin. udah gitu ya. Jadi intinya Amin. gini Bang Zuma kan tahun 2025 ini kan jatah kuotanya 350.000 dan tanggal 20 Desember besok udah harus tutup. Kemudian dibuka lagi nanti Januari naik jadi 400.000. Alhamdulillah. Ini ada akad masal kan ya? Nah, Langsung ini Pak akad Prabowo kan? Nah, akad masalnya itu di proyek kami. Alhamdulillah dapat ketempatan. Alhamdulillah. Pak Prabowo hadir. Pak Pak Prabowo, iya ini Hadir. kita kemarin hadir Insya Allah karena beliau yang akan memandu mereka yang terima terutama kaum marginal gitu ya di. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, alhamdulillah ini proyek kami ketempatan sekarang sedang koordinasi sama Kementerian PKP sama Seknek gitu. Itu karena proyeknya atau karena asosiasinya, Ukti? Karena proyeknya juga bagus, terus Oh gitu, iya. asosiasinya mensupport. Kemarin kan kita habis rakernas, nah terus kita maju datang sama-sama ke istana untuk Pak Prabowo bisa hadir gitu. Ini untuk yang kedua kali. Jadi gini Bang Zuma, intinya untuk yang tahun depan itu yang 400.000 unit itu kita coba maksimalkan. Ini
Enggak, terlepas dari asosiasinya ya Bang Juma, karena ini dari pemerintah, dari Taperanya kita dilepas, jadi nggak harus asosiasi A, B, C gitu, enggak. Nah, tadi saya dengar Bang Juma kan katanya perumahan untuk pengadilan agama ya, untuk pengadilan. Oh, nggak boleh. Enggak, bercanda. Siap Bunda, Bercanda. baik ya Bunda. Di ini kita fokus ke yang mau syahadat. Oke, itu aja. Terima kasih udah dikasih. Ya, nanti lewat chat bisa, Siap. Ukti, kalau ada yang hal penting. Siap. Terima kasih ya, host. Alhamdulillah, masya Allah. Pamit. Sehat-sehat semua ya. Terima kasih, Ya, Bun. alhamdulillah, Ukti sehat terus. Assalamualaikum. Salam. Jangan lupa info-info pentingnya. Sudah mulai sepi syahadat atau belum? Udah. Tunggu Bang Haji dulu, tunggu Bang Haji. Udah siap. Jadi, Aduh, ini teman-teman yang di bawah tolong dong siapin AC yang 100 PK. Kasihan banyak yang kepanasan ternyata di bawah ya. Kalau ada yang mau Kenapa? alat itu, masya Allah ya. Banyak yang kepanasan di bawah. Harus pakai AC Iya, yang iya. 100 PK ini kayaknya. Masya Allah. Ya memang apa ya, manusia itu sebenarnya tanpa harus dibimbing untuk atau diarahkan kepada Islam. Sejatinya manusia itu dengan akalnya sudah ada Islam di dalam dirinya. Karena Islam itu identik dengan akal sehat. Karena orang punya akal, maka orang akan sampai kepada Islam. Orang yang menggunakan akal itu pasti sampai kepada Islam. Kenapa? Karena kitab suci Al-Quran itu identik dengan akal. Dan Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah, memang sudah sejalan dengan akal. Dan diwahyukannya Al-Quran itu karena untuk menyelamatkan umat manusia. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Itu. Jadi Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah yang maha suci kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar beliau memberikan peringatan kepada alam semesta. Gitu. Jadi tidak disalahkan ketika ada orang menggunakan akal sehat lalu bisa sampai kepada Islam, karena Islam itu adalah mutiara. Islam itu mutiara dan Islam itu penuh dengan barang-barang yang kudus. Kebalikan daripada di sebelah. Ketika di dalam Matius 7 nomor 6, jangan kau memberikan barang-barang yang kudus kepada anjing dan jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Ternyata barang-barang kudus ini adalah barang-barang yang jauh dari najis, seperti masjid. Tuh barang-barang kudus tuh, Al-Quran, itu barang-barang kudus. Bahkan manusia Islam ketika mereka dalam keadaan terjaga wudhunya, mereka juga adalah makhluk-makhluk yang kudus. Itu hebatnya. Jadi umat Islam itu ketika mereka wudhu, jauh dari junub, hadas kecil, hadas besar, maka Islam itu bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang kudus, sesuatu yang suci atau barang suci, kan gitu ya. Kemudian mutiara. Mutiara itu adalah ilmu, hikmah. Sementara Islam itu syarat dengan ilmu. Al-Quran syarat dengan ilmu. Dan umat Islam dengan imannya itu senjatanya adalah ilmu. Jadi mutiara itu tidak diberikan kepada siapa-siapa, dan barang-barang kudus itu tidak diberikan kepada siapa, tetapi hal tersebut dimiliki oleh umat Islam. Makanya di dalam Al-Quran surah As-Saf
ketika Nabi Isa alaihissalam memberitakan tentang Taurat yang datang sebelumku, lalu kemudian memberitakan tentang sosok Nabi yang datang setelahku bernama Ahmad, maka itu benar, artinya bahwasanya kerajaan pencipta langit dan bumi akan diambil dari kaum terdahulu lalu diberikan kepada kaumnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Yesus sendiri yang mengatakan ada masa di mana kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Artinya barang-barang kudus itu akan diambil dan mutiara-mutiara itu akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, ini sebenarnya menarik untuk kita bahas terkait dengan hal ini bila mana ada teman-teman kita Kristen ketika kita mengangkat Matius 7 nomor 6. Mudah-mudahan tidak kesurupan tapinya ya. Karena di situ Yesus berpesan kepada kaumnya Bani Israel agar jangan memberikan barang-barang kudus kepada anjing dan jangan melemparkan mutiara kepada babi. Artinya ada banyak materi, ada banyak ulasan di sana yang menghantarkan kita mendapatkan ilmu, pengetahuan bahwa barang kudus itu apa, mutiara itu apa, dan kepada siapa barang-barang tersebut dan mutiara tersebut dilarang untuk diberikan. Seperti itu. Sedangkan di dalam Islam, wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran ini adalah sebuah mutiara. Al-Quran ini adalah barang yang suci, yang tidak lain kemudian diwahyukan oleh Allah sebagai peringatan untuk seluruh alam semesta. Maka wajarlah ketika orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Di Barat itu saya lihat, Masya Allah banget, di Barat orang berbondong-bondong masuk Islam. Ya, mungkin karena mereka orang-orang di Barat itu sudah mencapai pada tingkat kebosanan hidup mewah, sudah bosan pada level materi. Mereka mau apa aja bisa, mereka mau nikmati apa aja bisa, tetapi di balik kesenangan duniawi itu ada sesuatu yang kosong dalam diri mereka, ada kehampaan. Apa itu? Tidak puasnya batin mereka dalam bertuhan. Karena mereka ke rumah ibadah mereka menyembah di mana sesuatu itu yang mereka sembah itu tidak rasional bagi dirinya. Tapi karena kepercayaan, mau tidak mau mereka tetap aja melakukan. Tapi ada masa kejenuhan karena ada hal yang berat yang harus mereka lalui. Apa itu? Aspek kemanusiaan, insting manusiawinya, akal sehatnya yang tidak bisa kemudian mereka tipu. Ini saya berdoa kepada makhluk yang dulu juga pernah berdoa. Saya berdoa kepada makhluk yang tadinya juga butuh makan minum. Ini gimana ceritanya? Jadi ada kekosongan di dalam batin yang tidak terpuaskan karena keyakinannya tidak masuk akal. Nah, sampai kepada puncak ini mereka melihat ada cahaya di sisi belahan dunia lain. Apa itu Islam? Maka mereka mencoba untuk meraba, mendekati, menelaah, meneliti, mempelajari, lalu merangkul mutiara itu dan memeluk. Akhirnya mereka berbondong-bondong bersyahadat. Itulah fakta hari ini. Fakta hari ini. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Apakah abang kita sudah datang? Sebentar lagi Guru Nda. Bentar lagi. Oke, buat teman-teman jangan lupa di tab-tab layar, di posting ulang, di share-share ya. Dan nomornya digas, jangan spam ya. Nanti dianggap robot sama TikTok ya. Cepat terungkat nanti ya. Kena report. Jangan spam ya, jangan spam. Sekali aja komennya, kelihatan kok. Mungkin Ustaz Alif ada yang mau disampaikan Tad? Banyak. Ada banyak. Bang Mares. Tadi udah setengah jam. Ayo, Akang belum ini Akang ini. Ayo Akang, pengalamannya menghadapi pemurtadan di dunia nyata. Waduh, benar-benar menghadapi pemurtadan dunia nyata, Guru Nda. Ini kisah nyata, Guru Nda. Kayak kemarin di Cikarang ya. Di Cikarang ini Akang sendiri langsung terjun ke lapangan
ternyata ada seorang gadis yang pacaran dengan seorang Kristen ya, seorang Kristen dari sukunya nggak bisa saya tampilkan di sini karena takut ini ya. Ternyata dia hamil duluan. Nah, si laki-lakinya ini janji akan mualaf sebelum perkawinan itu, sebelum pernikahan. Ternyata diseranglah sama orang tuanya. Orang tuanya mendatangi orang tua si perempuan ini. Nggak mau si anaknya ini mualaf. Kalau mau nikah sama anak saya, kawin sama anak saya, anak kamu harus murtad. Anak kamu harus jadi Kristen. Wah, akhirnya di situ terjadi percekcokan ya, sampai Kodonditan juga terjun juga ke sana, saya panggil kan. Akhirnya alhamdulillah nikah secara Islam dulu, dan setelah dia anaknya itu keluar melahirkan, alhamdulillah dia balik lagi ke Islam dulu. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah, keren. Ya memang banyak kasus-kasus begitu terjadi, cuman tidak terekspos saja. Banyak kasus seperti itu. Tapi dengan adanya medsos seperti ini, ya mau tidak mau, saya tiap hari itu ya, bukan tiap hari tapi hampir tiap hari, saya mencoba untuk merambah anak-anak muda yang lagi live. Mereka kenal nggak dengan Bang Suma? Dan saya pelajarin, alhamdulillah ada usia-usia SMA ketika mereka live, entah itu karena lagi apa istilah intinya, lagi suntuk, kemudian mereka lagi bercanda-bercanda, nyanyi-nyanyi dan segala macam. Saya masuk, mereka pada bertanya, ini beneran Bang Suma? Bang Suma yang debat-debat itu, yang lintas agama itu. Artinya alhamdulillah bahwa ternyata anak-anak kita itu sudah mulai memperhatikan dunia debat. Nah, terus saya masuk lagi yang usia-usia dewasa gitu kan ya. Dan ya mereka juga kenal, termasuk mereka yang suka membahas tentang politik. Saya pernah masuk ke dunia mereka, ke kelompok-kelompok mereka. Ada yang namanya siapa, Bade atau Bede gitu ya. Saya masuk, beliau kaget. Ini beneran Bang Suma kan? Bang Suma ini kan, aku nggak mimpi kan? Kawan-kawan jangan cemburu ya, aku kedatangan Bang Suma. Saya bukan itunya, yang saya nilai, loh ternyata selama ini memang dunia debat itu diperhatikan oleh hampir seluruh kalangan. Nah ini memang sasaran kita gitu loh. Artinya bahwa dengan adanya kita di sosmed seperti ini, hal-hal yang seperti yang diceritakan oleh Akang itu, insya Allah bisa kita tekan, bisa seminimal mungkin hal ini bisa tidak terjadi lagi ke depannya. Kenapa? Karena anak-anak sudah mengenal perbandingan agama. Ternyata materi-materi dialog, debat, diskusi perbandingan agama itu ternyata memberikan bekas yang begitu luar biasa terhadap umat Islam, generasi Islam. Meskipun di sisi yang lain akan berdampak terhadap krisis kepercayaan terhadap keyakinan mereka, dan bahkan kecemburuan akidah yang biasa saya katakan. Kecemburuan akidah yang akan muncul. Tapi mudah-mudahan ada sisi positif, ada hikmah, teman-teman kita mau melembutkan hatinya. Ya mungkin 1 hari, 2 hari mendengar, 3 hari mendengar, 4 hari mendengar. Ya dengan seringnya muncul kemudian video-video kita, potongan-potongan video kita, artinya hatinya tergugah. Minimal pernah masuk di kupingnya dia. Minimal pernah masuk di kuping, begitu mereka masuk ke rumah sembahyang mereka, melihat kemudian tokoh atau imam mereka atau pendeta atau pastor mereka berkhutbah, dia bandingkan dengan apa yang kita sampaikan di sosmed dengan yang dipertontonkan oleh tokoh agama mereka, mereka cenderung malah hatinya, pikirannya itu mengatakan bahwa yang disampaikan Bang Suma dan temannya itu kok malah lebih masuk akal daripada yang di atas ini. Akhirnya lama-lama mereka akan Allahu Akbar, mantap anak muda. bisa semakin menjauh dari hal-hal yang tidak masuk akal gitu. Nah ini yang terjadi di Barat, khususnya di Belanda. Menurut penelitian teman-teman kita,
di Belanda itu anak-anak mudanya itu hampir sisa 20 sampai 25% aja yang ke gereja. Anak-anak muda itu sudah tidak mau ke sana. Kalau disuruh mau ngapain ke situ? Mereka lebih memilih ateis dan memeluk Islam. Kebanyakan agnostik daripada mereka yang aktif di rumah sembahyang mereka gitu. Nah, inilah sisi positifnya yang kita hadiahkan kepada umat. Ya, meskipun pada prinsipnya dalam perjalanan debat, diskusi atau berapologet ini terkadang melahirkan berbagai macam keadaan, kejengkelan, dongkol, ya juga ada yang cemburu, iri dan seterusnya. Bahkan tidak jarang kita saling marah sampai pada tataran saling memaki dan seterusnya. Ya, tapi itulah diskusi ya. Di kampus juga kita dulu saling lempar kursi. Tapi setelah itu kita damai, ngopi lagi kok sama teman-teman. Yang pernah jadi aktivis pasti tahu itu. Kita lempar kursi di kampus, di ruangan itu biasa sampai dosen kita kabur dari ruangan. Itu mah biasa. Tapi setelahnya kita damai lagi. Nah, kita berharap begitu juga di sini. Kita diskusi keras, tapi ya kita diatur bahwasanya ini kita lagi ranah diskusi. Lepas dari sini tidak boleh ada dendam, tidak boleh lagi ada dibawa-bawa sampai di dunia nyata. Anda naik ke Komal Dialog, Anda naik hadir kemudian di diskusi lintas agama, berarti Anda harus siap mendengarkan apapun dari lawan diskusi. Begitu juga keadaan ketika ada yang tidak mengenakan di hati, ya cukup di situ aja. Habis itu jadikan sebagai pelajaran. Gitu. Jangan berdiskusi, berdebat, jadikan sebagai ajang dendam. Di luar tetangganya yang Muslim atau non Muslim dimusuhinya. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Karena tidak semua juga orang Kristen itu suka dialog, suka debat. Begitu juga umat Islam, tidak semuanya juga suka debat. Jadi biarkanlah mereka yang cinta debat lintas agama untuk menikmati kemudian bidang mereka masing-masing. Mudah-mudahan kami yang ada di Apologet Islam ini bisa kemudian menyadari dengan sepenuhnya bahwa diskusi ya diskusi doang, jangan dibawa ke dunia nyata kan gitu. Dan sebisa mungkin lisan-lisan kami yang ada di Apologet Islam Indonesia ini bisa menghadirkan keteduhan antara anak bangsa. Ada manfaatnya juga. Kenapa? Karena dulu sebelum ada dialog seperti ini, umat Islam itu sangat tabu dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, Saya pesan ikan goreng ya, Bang ya. Pak, buat kami yang minta waktu sejenak 2 jenak. Untuk Gerunda pesan apa itu? Itu Gerunda tuh. Saya pesan ikan goreng. Waalaikum, abangku. Ini nila. Goreng. Ikan nila. Yang nila goreng. Jangan lupa ini sayur kolnya yang digoreng juga. Iya. Saya tahu. Sepintas kita lihat teman kita Bang Randy ini kayak Ari Lasso beneran kan ya? Benar, asli bang. Gurunda rambutnya kan mirip, kacamatanya, iya persis. Iya kan? Jadi sebelum siap mungkin Bang Haji ya, atau sudah siap. Jadi memperkuat akidah Gurunda. Anak-anakku itu kan sering kuperdengarkan. Kalau saya pergi tuh dengan keluarga-keluarga, ku putar itu dialognya Gurunda tuh. Oh ini namanya Bang Zuma Gurunda, dipanggil Gurunda. Oh dia itu, pantas. Jadi memperkuat akidah kita loh. Bahwa memang Islam itu itulah kebenaran. Memperkuat itu. Kita bahas-bahas juga di grup WA itu Gurunda. Lanjut udah ada semangat. Sekedar informasi Gurunda, jadi Bang Randy ini udah sunat ya 3 bulan ke belakang ya? 3 bulan ke belakang udah sunat, jadi alhamdulillah.
Dia udah belajar terus selama setahun ini dia belajar, tapi memperdalamnya ini seminggu kemarin ya. Memperdalam Islamnya itu ya, Masya Allah. Dan beliau ini kerjanya sebagai ini, Gurunda, Guru pokam. ojek online ya, ojek online. Masya Allah. Iya. Sebelum syahadat Bang, mungkin ada lagunya Ari Lasso yang Abang tahu misalnya. Ada. Ya Toibah. Pak Arif langsung kakak. Salatullah, salamullah. Namanya syahadatkan Perbandingan agama kan gitu. Apa gerakan-gerakan pendangkalan akidah? Bercandanya bukan pada tempatnya. Bilangin Usman seperti itu. Alhamdulillah. Tinggi Bang Suma berapa? 170 liter. Kilometer Nabi. Oh deng. 170 liter. Dan terdompal oteng. Udah pesan makan belum? Dikasih minum saudara kita yang mau syahadat. Ya, lagi di ini Gurunda. Hah? Kopi belum ada. Yang duduk di Kasih minum akang. Iya akang. yang duduk di kursiku siapa Bos. Kang? Yang di mana Gurunda? Di kursiku. Yang duduk di kursi Gurunda, beda ruangan Gurunda, ini ruang meeting. Oh gitu. Di bawah, bukan yang di atas. Siapa namanya? Oh iya, syukurlah. Randy. Kalian jangan masuk di ruanganku ya. Jangan, udah. Udah. Ya, bahkan itu. Saya saksi. Oke, udah mungkin. Bentar dulu. Kenapa? Oh, ngerekam. Pak itu mungkin di sebelah sana jadi saksi. Nah, saksi. Gurunda nanti yang Gurunda izin permintaan khusus, permintaan spesial dari Bang Haji. Gurunda harus memimpin syahadat. Ya, saya saksi aja. Masya Allah, baik. Ya. Oke, biar Abdul. Ya, Ya Abdul. Masya Allah, subhanallah. udah di situ. Bang Handi sekarang udah berani tampil beliau ya. Bang Handi. Iya. Syukurlah. Nanti dulu Pak Haji bilang. Ya. Udah mau mulai langsung? Oh, Bang Handi. Mulai. Ayo. Randy. Tinggal di mana, Ren? Kosambi di Cengkareng. Oke, ini kesempatan Bang Zuma ada waktu.
Ya. Ini ada tokoh-tokoh apologi Kian Santang, Dr. Hadis Reves, ada Kores, ada Goldian, ada Ustadz Alif, ada Kang Arif, ya. Ini oh teman. Siapa namanya? Hah? Merin. Dia dokter. Oh. Dia yang dengerin debatnya Gurunda, terus masuk ke Bang Randy, akhirnya alhamdulillah. Oke. Ya, dengerin Kamal kan? Dengar Kamal ya. Pendapat aja. Oh, sama teman kamu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Mau dimulai langsung? Iya, boleh langsung. Ya. Ya. Baik, Ustaz Alif di situ dulu. Ustaz Alif. Alif dulu. Ya, Ustaz Alif. Ini Ustaz ya. Ya, buat teman-teman mohon dikencengin juga tab-tab layarnya, diposting ulang, di-share-share, dan jangan lupa laporannya digas ya teman-teman. Kita mau mulai prosesi syahadat dibimbing oleh Gurunda Jumat. Tafadhol Gurunda. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita semua menjadi saksi malam ini tanpa ada paksaan, ya, selain daripada unsur keyakinan kepercayaan terhadap Islam dan Allah sebagai satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi, beserta baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan pencipta langit dan bumi, sehingga saudara kita Randy dari tadinya agama Katolik menyatakan diri untuk kita bimbing bersyahadat, minta beliau dibimbing untuk bersyahadat, mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Namun sebelumnya saya ingin tanya kepada saudara kita Bang Randy, apakah ada yang memaksa saudara untuk meluk Islam? Enggak. Ini dari Enggak ada ya? saya sendiri. Ya. Menerima Islam. Iya. Masya Allah. Iya. Dan apakah Anda yakin bahwa Yesus itu hanya ciptaan Tuhan? Ya, Yesus itu ciptaan Tuhan, jadi diutus Allah. That's it. Oh ya, dan dia bukan Tuhan. Bukan. Bukan. Dan yakin bahwa Yesus itu adalah manusia yang suci ya? Yesus itu hanya utusan. Utusan. Oke, baik. Baik, teman-teman sekalian, kita mulai prosesi syahadat. Boleh satu tangan sebagai simbol tauhid. Ya, ikuti saya. Ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi hari ini sahabat kami Bang Randy, selamat datang di agama Islam. Sekarang Anda sudah menjadi Islam. Tentu sebagai Islam kita kudu wajib menjadi Muslim. Harus tunduk berserah diri kepada aturan pencipta langit dan bumi.
Tidak lagi bebas seperti biasa, kita sudah terikat oleh aturan-aturan, karena Islam itu adalah pokok hukum, dan pokok hukum ini yang harus kita laksanakan. Pelaksanaan daripada hukum-hukum Islam ini menghantarkan kita menjadi orang yang beriman. Seperti itu saudaraku, sahabatku. Selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Apologet Islam Indonesia untuk mendoakan sahabat kita ini. Silakan. Yang dikecilin aja, di mute. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Gurunda. Alhamdulillah prosesi berjalan dengan lancar seperti biasa. Untuk berkahnya di sini kita tutup dengan doa. Habis itu kita ada sedikit tausiah ya daripada guru kita di sini. Insyaallah. Mohon izin saya sampaikan, tadi juga sempat bertanya kepada beliau yang baru mualaf bahwa dia itu baru sendiri yang mualaf antara keluarga. Di momen ini kita doakan beliau kekuatan iman, berikut juga agar keluarganya, orang tuanya itu juga dilembutkan hatinya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Baik, mohon izin Haji dan Pak Arif, kita berdoa sejenak, kita betul bermunajat kepada Allah, dan yang baru saja bersahadat bantu aminkan sekhusyuk mungkin, sebisa mungkin, karena yang mengaminkan itu sebagaimana kita yang mengucapkan gitu ya, sama ya, semoga mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa diri kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas setiap anugerah karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Pada malam hari ini kami semua menyaksikan salah satu dari saudara kami mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, tentu kami sebagai orang yang beriman bangga melihat saudara kami dilembutkan hatinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau tetapkan hidayah yang ada pada diri beliau ya Allah, juga pada diri kami ya Allah, dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Allah, masih banyak juga di antara kami, saudara kami, baik itu ibu atau bapaknya, adik atau kakaknya yang mereka cintai ya Allah, sampai detik ini masih belum mau menerima kebenaran Islam, masih menolak kebenaran Islam ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka, dan mudahkan lidahnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, karena kami rindu berkumpul bersama dengan orang-orang yang kami cintai di jannah-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah yang sudah berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi segala kebaikan ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin, wangsurna alal qaumil hasidin, wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, tetapkanlah, kuatkanlah pendirian kami ya Allah, pendirian guru-guru kami ya Allah, pendirian para pejuang Islam ya Allah. Kuatkan pendirian mereka ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar ya Allah, yang selalu merusak ajaran Rasulullah, yang selalu merusak ajaran Islam ya Allah.
dan juga dalam menghadapi kaum-kaum hasad dan juga kaum-kaum munafik ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, terimalah, berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami ya Allah keturunan dan pasangan yang soleh dan soleha ya Allah, keturunan yang akan menjadi penerus dan pejuang agamamu ya Allah. Amin. Yang insya Allah siap menjadi penerus para guru-guru kami ya Allah. Amin. Sehingga kalimah la ilaha illallah tetap tegak di bumi ini ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, datangkanlah kebaikan kepada kami semua di dunia ini ya Allah, juga di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, di momen yang paling berbahagia ini ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, di antara saudara kami yang sedang sakit ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Di antara saudara kami ada dalam kesusahan ya Allah, mudahkan setiap urusannya ya Allah, mudahkan setiap urusannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadihi niyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke Randy. Ya, kita makan ikan goreng dulu. Ikan goreng lagi, ikan goreng. Ya, ini. Jadi ada Al-Quran, dari dibaca ya, penonton dibaca. Ini tersuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga sholatnya. Ya, sholat, nah, itu bisa belajar. Ya, ini juz sama, ini ikra ya. Iya, ini ikra. Nah, ini cara membaca huruf-huruf. Nanti ini mulai dari juz amma dulu ya. Ini nanti belajar belajar ini contoh ayat-ayat Al-Quran sama ayat-ayat pendek ya, surat-surat pendek. Nah itu dalam sholat ya. Oke. Mesti dibimbing sama guru. Kalau yang sendiri nyasar. Ini juga tadi sudah kita sampaikan bahwa ente ketika bersyahadat maka tanggung jawab kita kan bukan Ya. tapi juga bagaimana membina beliau, minimal dasar-dasar Islam, ibadah, praktek kalian itu beliau harus hafal, harus bisa. Makanya tadi ajak mondok walaupun cuma seminggu. Harus itu sudah jadi komitmen kita karena tanggung jawab kita. Nanti ente nggak sholat nggak ibadah, kita sebagai Islami nggak ada yang ngajarin ya, dosa juga jadinya kita kan gitu. Goyang lagi tauhid. Iya. Bang Haji, sepatah kata buat Randy. Ya Randy, jadi ini awal dari bagaimana kamu awal dari perubahan menuju yang jauh lebih baik, dari keadaan zulumat ke arah yang terang-terang, dari keadaan yang gelap gulita ke arah terang-terang. Kamu mesti bersyukur, harus bersyukur ya, karena tidak semua orang tergerak yang diberikan hidayah Allah. Ya, nah, cara mensyukurinya itu bermacam-macam caranya. Nanti ada tuntutan dari hukum-hukum Islam ya. Jadi harus disyukuri, dan cara bersyukur bermacam-macam caranya ya. Kita salaman ke Pak Haji Sukaman. Randy, salaman ke Pak Haji Sukaman. Mantap, mas. Takbir, Allahu Akbar. Terima kasih. Iya, sama-sama. Apa lagi? Bang Arif, sepatah kata buat Bang Arif. Silakan Bang Arif. Baik, terima kasih. Ya,
Baik, terima kasih. Di momen mulia ini, bersahadat kali ini luar biasa dihadiri oleh langsung Pak Haji Deddy Mizwar dan kita sekalian. Selamat datang saudara baruku Bang Randy. Bang Randy luar biasa. Selamat datang di Islam. Anda telah mengambil keputusan besar dengan hati dan itu adalah nikmat dari Allah. Tidak semua orang yang diberi hidayah seperti ini. Yang pertama, Islam itu bertahap dan penuh kemudahan. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Di Al-Quran disebutkan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi belajar aja pelan-pelan, mulai dari syahadat tadi sudah, belajar sholat, baca Quran, dan pahami dasar-dasar keimanan. Tadi Ustadz Alif, Ketua APII sudah siap kita untuk membimbing ke arah ini. Yang kedua, fokus memperbaiki hati kita. Iman itu naik turun. Jangan lagi yang baru mualaf, kami juga seperti itu yang sudah lama jadi Islam. Jadi fokus saja, jangan pernah terbebani dengan komentar orang. Itu yang paling penting. Allah melihat ketulusan Bang Randy, bukan tampilan awal. Yang ketiga, yang pasti memilih lingkungan yang baik. Berkumpulah dengan orang-orang yang sabar, lembut, dan siap membimbing. Bukan orang yang menghakimi. Temukan komunitas muslim, guru yang amanah, dan teman yang mendukung. Yang keempat, jangan malu untuk bertanya. Bertanya bukan tanda kelemahan, tapi tanda keseriusan kita. Ulama dulu belajar bertahun-tahun dengan banyak pertanyaan. Yang kelima, nikmati ibadah, bukan terbebani dengan syariat. Jika belum lancar membaca Quran, bacalah yang mudah dulu. Orang yang belajar mengaji dan terbata-bata mendapat 2 pahala. Yang terakhir, Islam tidak menghapus masa lalu, tapi membersihkannya. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, Islam meruntuhkan, menghapus apa yang ada sebelumnya. Semua dosa lampau Bang Randy mulai detik ini dihapus. Engkau seperti bayi yang baru lahir, bersih dan dimuliakan. Barangkali itu saja. Semoga tetap istiqomah dan kita semua juga berdoa semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum berkata. Udah dapat. Sertifikat langsung oleh beberapa disaksikan oleh Bang Haji Deddy Mizwar, Bang Arif, dan Pak Ketua dan yang bersangkutan yang baru saya. Silakan Pak Ketua. Langsung penandatanganan. Gurunda penandatangan sertifikat ini ya, mualaf ya. Udah di situ ya. Dah. Ini. Silakan. Pak Ketua dulu. Akuannya mau. Pokoknya dipinggirin dulu. Pinggirin dulu. Ketua. Oke. Baru ke saksi dulu. Langsung di stempel. Saksi. Stempel PI ya. Dulu. Saksi, kita izin Pak Haji. Oh, Pak Haji Deddy. Menjelang ini hari mualaf, Masya Allah. Satu aja. Iya. Pak Arif lagi. Ya. Ada saksinya berarti. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng saksinya. Yang bersangkutan? Yang bersangkutan sebentar ini saya terakhir di sini soalnya. Oh iya, Tom juga tangan dong.
Waduh, ini kayaknya yang di bawah perlu AC nih ya. Banyak yang kejang-kejang nih. Ya, tanda tangan. Kita namanya berapa? Oke, siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Istiqomah ya. Apa aja lagi sini? Pak Arif Dulu. Ya orang nangis loh. nangis, masya Allah. Akbar. Allahu Akbar. Ya, mungkin Gurunda mau ngasih wejangan sepatah dua patah kata Gurunda. Ya baik, Belum ke selanjutnya. Saudara Randy, Bang Randy. Ya, bisa dengarkan suara saya bang? oh dengar. Ya baik. Jadi gini, mungkin abang juga sudah tahu pola ini, tapi tidak apa-apa saya ingatkan. Sebagai seorang Muslim, sesuatu yang kita takutkan atau yang kita takutin atau yang kita seganin itu biasanya kita menghindar. Misalnya kita takut pada binatang buas, maka sebisa mungkin kita menghindari binatang buas itu. Kalau bisa jangan bertemu, kita menjauh sejauh mungkin. Tapi di Islam ada yang harus kita takutin, tapi polanya beda, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Kita kudu wajib takut sama Allah. Kalau kita sudah takut kepada Allah, maka dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bersama, seperti apapun keadaan kita, kita akan selalu menghindarkan diri kita dari sesuatu yang bersifat maksiat. Jadi ada satu hakikat yang kita takuti, bukannya kita menjauh, tetapi kita semakin takut semakin mendekat. Jadi kalau seorang Muslim, seorang Islam tidak ada rasa takutnya kepada Allah, maka mereka akan berani melakukan apa saja. Kenapa? Karena Allah itu tak nampak oleh mata. Nah, jadi kita harus menyadari bahwasanya Annallaha sami, Allah itu maha mendengar, alim, dan juga maha mengetahui. Jadi sebagai seorang Muslim, Allah itu harus ditakuti. Karena hanya dengan takut kepada Allah, maka kita akan masuk ke dalam ranah orang-orang yang beriman. Kalau kita tidak ada takutnya kepada Allah, malah kita takut kepada makhluk, maka yang terjadi, ya kita bisa melakukan apa saja apabila tak ada orang yang melihat kita. Jadi pesan saya sebagai abang, sebagai sahabat buat sahabat saya, takutlah kepada Allah. Karena hanya dengan rasa takut itu akan menghindarkan kita dari rasa kemunafikan. Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah untuk umat manusia. Hadza bayanul linnas wa hudan, dan sebagai petunjuk. Jadi Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada seluruh umat manusia, dan Al-Quran ini juga sebagai petunjuk wa mau'idatil lil muttaqin, agar kemudian menjadikan Al-Quran ini sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Apa bertakwa itu? Takut kepada Allah. Jadi satu aja yang saya titip sama saudara saya, takut kepada Allah. Apa yang kita ingin lakukan, dimanapun itu, ada orang ataupun tidak ada orang, sadarilah bahwa Allah melihat kita. Kita harus takut. Dengan adanya rasa takut kepada Allah, maka akan menuntun kita apa yang harus aku kerjakan sebagai seorang Islam. Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang Islam. Oh, ternyata saya harus belajar. Saya harus belajar sholat. Saya harus belajar ngaji. Dan hadirkan selalu Allah dimanapun kita berada. Insya Allah
saya yakin saudara saya akan merasa rintangan apapun dalam hidup ini setelah masuk Islam itu akan merasa nikmat dihadapi. Karena saya yakin setelah ini saudara akan banyak ujian. Dan dengan takut kepada Allah, maka ujian itu akan menjadi sebuah hiburan. Ujian itu akan menjadi sesuatu yang indah, seberat apapun itu. Bukan menjadi beban sehingga kita kembali kepada kekufuran. Jadikan kita dekat kepada pencipta langit dan bumi. Sadari bahwa Allah melihat dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Maka dengan begitu kita akan menjaga perbuatan kita, menjaga lisan kita, menjaga segala-galanya diri kita ini dari sesuatu yang bersifat dosa. Karena kita menyadari Allah melihat. Kenapa di Islam itu tidak seperti agama lain, Tuhannya harus dilihat? Karena kalau ada sesuatu yang dilihat oleh mata, sesuatu ini pasti memiliki keterbatasan. Apapun itu. Apa yang sakti di muka bumi ini yang bisa kita lihat? Presiden. Pasti ada keterbatasan. Siapa lagi di atas presiden? Gak ada lagi mungkin. Nah itulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita tidak sanggup melihatnya, tapi beliau sanggup melihat kita. Karena itulah sebagai seorang muslim, ya kita harus tunduk kepada Allah, menyadari bahwa kita dilihat, kita kemudian dimonitoring sama Allah. Allah punya CCTV di mana-mana. Maka kita harus menjaga sikap, menjaga segala-galanya. Intinya takut kepada Allah akan menghantarkan tangan ini untuk tidak bermaksiat. Semua yang ada pada jasad kita untuk tidak bermaksiat. Bahkan tubuh kita ini akan tunduk dengan sendirinya kepada Allah karena kita takut kepadanya. Dan perbuatan-perbuatan kita akan menjadi perbuatan-perbuatan yang terpuji. Itu saja dari saya. Takutlah kepada Allah, bahwa Allah itu maha melihat dimanapun kita berada. Bahkan apa yang dibisikkan dalam hati kita itu Tuhan lihat, Allah lihat. Jadi umat Islam ketika bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, disitulah saatnya umat Islam berikrar bahwa saya sedang diawasi. Kamu mengawasiku ya Allah. Kamu mengetahui apa yang kulakukan. Kamu mendengarkan apa yang dibisikkan oleh hatiku. Maka aku harus tunduk kepada kebaikan. Maka kita melakukan hidup ini, mengisi hidup ini dengan melakukan hal-hal yang sifatnya amalan-amalan soleh. Tanpa ada kemunafikan, tanpa ada keterpaksaan, tanpa karena ingin ria dibilang aku sudah Islam loh, tengoklah aku salat. Jangan. Semua yang kita lakukan semata-mata hanya karena ridha Allah. Jangan yang lain. Gitu. Nah, di Islam itu dikatakan jangan kau menganggap dirimu beriman sebelum kamu diuji. Jadi habis ini pasti ada ujian. Jadikan diri Anda dekat kepada Allah. Selalulah kemudian selalu kemudian berbisik kepada Allah. Selalu mengadu kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selalu ngomong sama Allah. Insya Allah seberat apapun ujian itu akan indah rasanya. Ada solusi pasti di setiap ada kesulitan bersama dengan Allah. Jadi intinya sekali lagi, takutlah kepada Allah. Maka segala apapun yang ada di depan kita itu merasa ringan. Sekira begitu dari saya, Bung. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa jumpa, bisa ngopi bareng ya. Masya Allah. Semangat terus Islamnya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sama-sama sahabatku. Kalau ada tausiah dari Arom, Iya, nanti ke Bang Rom. Mungkin Bang Handi ada yang mau disampaikan, Bang Handi? Silakan Bang Handi. Ya kalau ada yang teman-teman di luar sana yang ingin membantu atau beramal jariah, sebenarnya kita di sini mampu ya, tapi di luar sana mau membantu untuk Berbagi pahala. berbagi pahala, ya silakan aja kalau mau membantu alat-alat sholat itu aja sih, dan seterusnya itu aja. Silakan hubungi kami di Kolegium Islam Indonesia. Kira-kira. Ya, baik. Ya, Bang Aron. Selamat malam, Bang Aron. Beliau mau syahadat juga. Nggak jadi, tadinya beliau mau ke sini, Gurunda, cuma katanya nggak jadi. Bang Haji kan mau bicara sama. Iya, mana Bang Arom? Kemari dong Bang Arom. kameranya ke Pak Haji tuh. Kerja, saya kerja. Aduh, saya udah tunggu-tunggu deh Bang Arom. Kerja saya, Pak. Kerja, Pak Haji. Benar-benar pengen ketemu saya. Kerja saya. Oh ya, nanti ada waktu ya.
Kalau mau Rabu malam Kamis Pak Haji kalau boleh. Ada waktu nggak? Oke. Saya pengen Anda main dalam film saya. Serius ini, Bang Haji. Allah, Bang Arum, makasih, Pak. keren. Allah. Nanti judul filmnya ini, Bang, Surga Neraka. Surga Jangan Neraka. begitu. Bukan Pak Juma. Jadi ada dalam kita satu. lihat saudara, kita nanti buat adegan beliau ini lagi di neraka, gitu. Ya benar Dipancung Bang Juma. dadanya. Kalau Bang Juma yang buat tema nggak benar itu. Lanjut. Ayo, sikat. Makanlah. Itu siapa namanya Bang Juma? Bang Randy itu. Bang Randy. Oh, Oke, Bang Aron dia nggak mungkin pernah mau- ini dia. Dia nggak pernah mau ibadah menanggapi mungkin. hal ini. Bang Aron mungkin mau menanggapi yang barusan terjadi persahadatan Bang Randy. Kan Bang Aron Ya, nggak seorang apa-apa. pendeta. Silakan. Ya nggak apa-apa, itu kan pilihan. Bebas ya. Bang Arum, sebagai seorang Mukanya pendeta, Bang Arum itu kayak nggak enak ya mukanya ya. Aduh, sabar Bang. Enak aja nya. Kenapa rupanya? Bang Arum, sebagai seorang pendeta nggak kecolongan jemaatnya syahadat. Ya kenapa? Nggak masalah lah. Randy, ini ada Bentar Pak Haji, bentar. Bentar. Nggak masalah itu, nggak masalah. nih. Ya, Gurunda. Randy, ini ada sarung koleksi saya buat kamu. Oh, sarung koleksi. Masya Allah. Haji, Masya Allah. Nah, Sarung tenun khusus itu. Ini macam masyarakat dong. Terus. Sisain saya satu, Pak Haji. Sisain saya satu, Pak Haji. Nah, tanda ini kode. adatnya aja belum. Kode. Mau salat Jumat ini. Oke? Kau datang kemari aku kasih satu. Aku ada lagi tuh buat kau nanti khusus. Oke, siap. Nanti di Nggak masalah Istiqlal itu, sama-sama Bang kita. Juma. Sama-sama Bang di Juma, Istiqlal saya kita. kasih salat tarawih. saya kasih tahu sama Bang Juma sama Pak Haji Dedi ya. Kalau di Tritunggal itu nggak masalah, pakai kopiah pun nggak masalah. Nggak masalah itu. Coba Bang Juma menghadiri acara pernikahan Tritunggal di gereja KBP atau di mana, itu panatuannya menggunakan kopiah, itu nggak masalah. Iya. Nggak masalah. Iya, tapi kan dalam hal ini dirimu bukan menggunakan kopiah sebagai bentuk cinta kepada negara ini, tapi bentuk Iya, karena betul. sudah Islam, gitu kan gitu. Nanti kita tarung Enggak. sama-sama di Istiqlal. Puasa saya beda sama Bang Juma. Antum jadi imam. Jadi imam. Jadi Bisa saya grogi jadi lihat imam. nih. Coba. Bisa saya jadi imam. Itulah makanya. Bang Aron. Bismillahirrahmanirrahim. Diam dulu. Jangan di mute. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kapirun udah. Kenapanya kau kepanasan? Panasan. Udah. Ucapin terima kasih dulu. Kita diskusi, Bang Juma. Mau diskusi nggak? Boleh. Bentar ini Aron. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Haji Dedi dan semuanya karena
Saya sudah Iya. jadi muslimin dan saya juga menerima Allah sebagai iman saya. Allah Alhamdulillah. Masya Allah. Siap. Sama-sama Bang, sama-sama. Kami hanya bisa mendoakan untuk sementara ini. Silakan. Mudah-mudahan istiqomah ya. Ingat pesan saya tadi, takut kepada Allah. Itu aja. Takut kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Ya. Udah namanya bro. Sok silakan. Lanjut dialog, Bang Aron mau tema apa? Bebas, mau tema apa? Itu gak usah diganteng-gantengin, muka lu udah biasa lah. Kayak gitu Bang Juma. Dia menghina terus Bang Juma. Gimana itu? Biasa itu. Biasa itu Bang. Baik, Kita silakan Pak bahas. Aron kalau mau diskusi. Kita bahas ini apa ya? Surah Al-Kafirun kaitannya dengan Matius 7 nomor 6. Boleh ya? Qul ya ayyuhal kafirun. Oke. Silakan. Oke, jadi kalau kafir itu dari kafaro, artinya menutup diri kan? Sebenarnya nggak ada kaitannya dengan surat Matius. Kalau ayat Al-Qur'annya, Bang Jumat. Kalau yang tidak menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, itu yang disebut menutup diri dari keselamatan. Itu namanya Bang Jumat. Enggak, maksud saya gini. Ketika orang-orang pada masa baginda Rasulullah Muhammad SAW disebut kafir, beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan bahwa beliau diutus untuk seluruh umat manusia, dan beliau tidak mengatakan kepada orang yang ada di sekelilingnya sebagai orang kafir sebelum kemudian beliau mendakwai orang tersebut dan menolaknya. Begitu juga Yesus tidak seketika mengatakan jangan kau memberikan barang-barang yang kudus dan jangan kau melemparkan mutiara, sebelum Yesus itu menyuarakan kepada seluruh orang Yahudi bahwa sesungguhnya aku ini adalah diutus untuk kalian. Nah, setelah Nabi Isa dalam pandangan Islam dalam Al-Quran surah As-Saff bahwa beliau menyeru, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Lalu kemudian ada sekelompok orang-orang yang menolak beliau sebagai rasul untuk mereka. Maka setelah itu Nabi Isa alaihissalam melihat pengingkaran mereka. Kalau dalam kaidah Bible, orang-orang yang ada di sekelilingnya kemudian menolaknya, bahkan melemparinya batu, lalu kemudian menuduhnya gila, lalu kemudian berupaya sampai pada ending ingin membunuh, kan gitu. Maka Yesusnya kepada mereka yang membenci beliau dikatakan jangan kau berikan mutiara kepada babi, karena Yesus sudah tahu babinya siapa, sudah tahu siapa anjingnya di sana. Nah, menariknya di sini saudara adalah bahwa agama Kristen kalau dia berasal dari Yesus itu melalui siapa? Sedangkan Yesus melarang memberikan barang-barang kudus itu dan kemudian melarang mutiara itu diberikan kepada di luar Yahudi. Jadi Kristen ini bocor dari mana dia? Apakah dari Yesus? Kalau dari Yesus jelas tidak boleh. Artinya bahwa dari kesimpulan saya, agama Kristen ini indungnya itu berasal bukan dari Yesusnya. Dan memang saya mendapatkan data, contoh misalnya
Galatia 1:15, aku Paulus diutus kepada non-Yahudi. Berarti Betul. ketika kemudian Paulus mengatakan aku diutus kepada non-Yahudi, Paulus tidak membawa barang-barang kudus, Paulus tidak membawa mutiara ke non-Yahudi. Ya, maafkan saya kalau sampai ke sana penilaian saya terhadap keadaan ini, karena memang saya melihat tidak ada dari Kristen ini yang saya bisa nilai dari materi-materi yang ada di Bible yang bisa saya dudukkan bahwa Yesus yang mengajarkan ini, seperti misalnya ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah 3 pribadi Tuhan. Saya rasa itu bukan mutiara atau bukan juga barang-barang kudus yang Yesus ajarkan. Oke. Seperti itu, Jawab, Bang. Bang Juma. Silakan. Jawab Bang Juma ya. Jawab. Jadi kalau Kristen dibilang di Alkitab pun tidak mengajarkan tentang Tritunggal, di 1 Yohanes 5 ayat 7, kemudian di Matius 28, kemudian Lukas 2 ayat 10, itu juga udah jelas sampai 11. Itu menjelaskan semuanya, Bang Juman, bahwa di situ diberitakan. Makanya kita bersukacita atas itu, Bang Juman. Itu dijelaskan di situ. Yang Bang Juma tanyakan ada di situ, Bang Juma. Sorry, ini kenapa ini dibatasi beberapa penonton? Ini maksudnya apa ini? Gurunda, boleh pakai akun lain, Gurunda? Kok gitu terus sih? Kemarin juga Iya, gitu. kena pelanggaran itu. Oke. Ya, sebentar ya, Bang Ron ya, sebentar ya. Gurunda akunnya ada pembatasan. Saya mau ngobrol sama ente sebenarnya, Kang Kian. Sebentar, tunggu sebentar ya. Gua mau ngobrol sama lo. Mau dituntun sama gua, sok? Tangan kanannya Boleh. 3, tangan kanannya 3, jangan 1, 3 tangan kanannya 3. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke. Enggak kena pelanggaran. Oke, Bang. Saya kalau buka kamera ini TikTok merasa tersaingi dia. Gak usah lah itu, gak usah. Jadi gitu saudaraku Arom. Saya sedih membaca dalil itu, Bang. Kenapa? Kasihan Kristen tidak memiliki mutiara dan juga tidak memiliki barang-barang kudus. Kok bisa gitu? Iya, karena Yesus melarang muridnya melemparkannya kepada kalian. Itu kan pada saat pengajaran. Ya itu dia, apa bedanya? Kan dilarang. Dan setelah itu kan tidak. Saudaraku, ketika saya belajar lebih jauh, menghabiskan waktu untuk mengkaji data itu, saya temukan beberapa data di dalam kitabnya orang Yahudi yang terkait dengan barang-barang kudus. Ternyata yang dimaksud barang kudus itu bukan sebuah kata hiasan atau majas, metafora atau apapun itu, tetapi itu berbicara tentang benar-benar benda-benda suci yang ada di dalam bait suci. Semisal kekidian, bait kemah dan seterusnya, dua loh batu, dan juga tempat-tempat pembaptisan atau juga minyak urapan yang ada di dalam bait sucinya orang Yahudi. Dan yang menariknya lagi, ketika saya membaca di dalam Bilangan 4:20, janganlah orang kehat masuk ke bait suci kemah melihat barang-barang kudus meski sesaat saja, sebab di mana mereka melihat barang-barang kudusku mereka akan mati. Artinya
Barang-barang kudus ini sesuatu yang berada di dalam rumah ibadahnya orang Yahudi. Benda-benda ini yang dilarang kemudian oleh Yesus diberikan kepada bangsa anjing dan juga babi. Nah sekarang kalau kita menelaah data itu, apa yang ada di rumah sembahyangnya orang Kristen yang bila mana dilihat oleh orang lain itu akan mati. Adakah itu? Kalau di Islam kan barang kudus itu Hajar Aswad, kemudian termasuk Ka'bah, kemudian masjid, kemudian umat Islam sendiri yang bersih dari hadas kecil, hadas besar, yang mereka dalam keadaan wudhu, mereka itu termasuk barang yang suci. Nah itu juga di tengah-tengah mereka, makanya orang Yahudi masuk rumah ibadahnya lepas sendal, mereka harus cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, mereka harus mandi tahir, mereka harus bersunat dan tidak makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kenapa? Karena bait suci itu adalah barang kudus. Nah Yesus mengatakan jangan kau lemparkan barang kudus ini kepada anjing. Artinya ya sehubungan dengan barang-barang yang memang disucikan. Sama seperti dalam agama Islam, Al-Quran itu barang kudus, Hajar Aswad barang kudus. Itu jangan kau lemparkan kepada di luar daripada kelompok orang-orang beriman. Nah mutiara ini lebih menarik lagi bang. Ternyata mutiara itu adalah ilmu. Pantas aja, mohon maaf ini bukan saya merendahkan, tapi ini kenyataan. Saya sudah puluhan tahun dekat dengan saudara kita Kristen dalam dunia debat. Ternyata yang dimaksud mutiara itu adalah ilmu pengetahuan, kecerdasan dalam beragama, berfungsinya akal di dalam bertuhan. Artinya bahwa jangan kau lemparkan ilmu hikmat, jangan kau lemparkan pengetahuan, jangan kau lemparkan kecerdasan, jangan kau lemparkan intisari dari akal kepada babi. Karena mereka akan menginjak-injak dan malam balik mengoyaknya. Dan itu betul. Dari keadaan yang ada saudara, orang-orang Kristen di dalam Bibelnya itu dikatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Ini kalau tidak bisa dipecahkan dengan ilmu, maka orang bisa menafsirkan dengan berbagai macam tafsir seenak perutnya. Ahad bisa diartikan kesatuan, sekutu dan seterusnya. Nah kenapa itu bisa terjadi? Kenapa? Sekali lagi saya mengatakan, saya menemukan data di dalam Bible. Ternyata Paulus ini memang misinya adalah mematikan akal manusia. Sehingga mutiara itu memang betul-betul nggak ada di Kristen. Apa buktinya? Maria melahirkan apa? Manusia. Namanya siapa? Yesus. Apakah kau mau menyembah manusia? Tidak. Lalu siapa nama sembahanmu? Yesus. Tuh. Mutiara hilang. Hikmat itu hilang. Ilmu itu hilang. Karena Yesus memang melarang. Ketika Yesus mengatakan kasih Tuhanmu dengan akal, ternyata akal ini mutiara. Dan itu bisa kita lihat di dalam kitab Ayub. Di kitab Ayub ada di Amsal 3 nomor 13-15, mutiara itu ternyata adalah ilmu pengetahuan. Sedangkan Paulus di dalam suratnya, di dalam surat 1 Korintus 1:19, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Makanya orang-orang Kristen pintar, cerdas dari segi duniawi. Tapi dari segi akhirat, jangankan dibilang cerdas, ajarannya untuk mimpi ke masuk surga, jangankan masuk surga, masuk akal aja tidak ajaran Kristen itu. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi di dalam Yesaya 32:39, pencipta langit dan bumi itu maha menghidupkan dan maha mematikan. Lalu kemudian ada diimani, dipercaya, diyakini, ada yang mati, ada yang dihidupkan, lalu dianggap itu Tuhan. Artinya, kenapa keadaan ini bisa terjadi? Karena Yesus memang melarang muridnya melemparkan mutiara kepada babi. Maaf sekali lagi, itu yang membuat saya sedih. Makanya suara saya agak serak-serak becek. Begitu saudaraku Amor. Siapa namanya? Arom, sorry. Udahnya bang? Iya. Oke. Coba bang buka di 1 Korintus 2.
ayat 10 sampai 16. Itulah kecerdasan rohani, Bang. Bukan kecerdasan yang Abang bilang itu. Abang satu ayat kutip langsung menjustifikasi. Jadi kalau baca ayat itu yang banyak lah bacanya, Bang. Jangan satu udah langsung mengartikan gitu, Bang Juma. Nggak bagus itu. Oke, kita juga disuruh untuk menggunakan akal budi. Oke. Bang Juma, tentang hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat. Dimana pengertiannya dalam 7 hari luangkanlah waktu 1 hari untuk menyembah dan memuji Tuhan. Itu salahnya di mana? Kan kita lakukan itu, nggak salahnya, Bang Juma. Dan itu memang perintah. Oke saudara, jadi gini, kita melihat seekor burung beo. Burung beo itu kalau diajarkan beri salam, Assalamualaikum, maka burung beo itu juga akan bisa Assalamualaikum. Apa kabar? Burung beoknya juga bisa bicara, apa kabar? Tapi ketika dia mati, dia tidak bisa mengucapkan kata itu. Kata yang terakhir keluar dari mulut burung beo itu adalah keok. Kenapa? Karena yang terlontar dari lisan burung beo itu tidak masuk di akalnya, tidak tersimpan di memorinya, sehingga mendarah daging ucapan itu dengan perbuatan. Saudara boleh mengatakan baca 1 Korintus 2 nomor sekian, tapi itu kan hanya teori doang di mulut. Implementasi dalam keagamaan saudara sama seperti burung beo, bisa membaca tapi aplikasi dalam tindakan itu tak ada. Kasihi Tuhanmu dengan akal budi. Wah, bagus. Masuk akal nggak Tuhan ke bumi netek sama manusia? Nggak masuk akal. Terus apa fungsi tujuan kita disuruh untuk mengasihi Tuhan dengan akal? Kalau ternyata apa yang kita ibadahi itu tidak masuk akal. Inilah yang saya katakan, yang seperti itu seibarat burung beo. Mampu berbicara, hafal dengan dalil, tapi reaksi daripada tindakan itu tidak membuahkan sesuai apa yang diteorikan. Wahai saudaraku Kristen, berapa Tuhanmu? 1. Prakteknya 3, Bang. Apakah kamu menjadi pengikut Yesus yang setia? Banget setianya. Apa yang dilakukan oleh orang Kristen yang pernah Yesus lakukan? Gak ada. Bahkan sekedar untuk menjadi muara awal kekristenan, ketika Yesus berpesan, apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, apa kata Yesus? Jelas bagi kita. Jangan kamu percaya. Paulus datang setelah dia puas membabi buta untuk kemudian memperandakan murid Yesus. Seketika dia muncul, aku bertemu dengan Mesias ketika aku menuju ke padang gurun. Dia datang kepadaku dalam bentuk cahaya dengan suaranya yang lantang, akulah Yesus yang kau aniaya. Pesan Yesusnya apa kemudian? Jangan kamu percaya. Saudaraku Kristen, dengar enggak nasihat Yesus itu? Enggak kan? Seketika kalian percaya, kalian rangkul, bahkan kalian telan, bahkan mendarah daging dan apesnya. Kalian mengajarkan keturunan kalian untuk mendengarkan orang yang mengaku bertemu dengan Mesias itu. Padahal nasihat Yesusnya, jangan kamu percaya. Kenapa Anda percaya? Perintah Yesusnya jangan kau percaya. Kenapa Anda percaya? Jadilah Kristen karena Anda percaya. Andaikan tidak percaya, minimal Anda menjadi Yudaism. Ibadahnya di sinagoge, sunat, tidak makan babi, tekun beribadah di dalam sinagoge, menjalankan hukum-hukum Torah. Tapi karena Anda mendengarkan, maka hukum Tuhan Anda anggap sampah. Lantas Anda mengatakan Anda beribadah. Kami juga berakal dalam beragama. Padahal ending daripada 1 Korintus 2 itu terletak di dalam data 16-nya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus.
Jadi saudara-saudara sudah mengaku sebagai Kristus. Kenapa? Karena apa yang ada dalam diri Yesus itu sudah ada dalam pikiran kalian juga. Padahal Yesusnya mengatakan, penyesat itu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dengan Anda mengatakan pikiran Kristus ada di dalam kalian, berarti apa yang dipikirkan Kristus, baik sebelumnya, saat itu dan setelahnya, itu juga ada pada diri kalian. Dengan kata lain, kalian juga mengaku dan merasa sebagai Kristus itu sendiri. Maka wajar para apologet Islam menghindari kalian dalam hal beragama. Kenapa? Ya kami harus menghindari diri kami dari Kristus-Kristus palsu ini. Sekira begitu saudaraku Arom. Kalau Anda mengasihi Tuhan dengan akal budi, maka mari kita berpacu di dalam akal dalam beragama ini. Anda mudah-mudahan panjang umur, Bang Suma panjang umur. Setiap hari kita ketemu, mari kita berpacu. Siapa di antara kita yang berakal dalam beragama? Silakan. Oke, Bang Juma. Thank you, Bang Juma. Sama-sama. Tapi, ini ya, Bang Juma ya. Kalau di kami kan percaya sesuai Yohanes 14 ayat 6. Kemudian itu juga korelasinya dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Jadi kita berpatokan dengan itu juga, bahwa semuanya sudah direncanakan sesuai dengan Lukas 2 ayat 10 juga sampai 11. Itu rencana semua Bang Juma. Jadi sudah direncanakan dari kitab Yesaya. Itulah yang kita pegang Bang Juma. Oke, saudaraku. Jadi gini, pola kita di sini adalah mutiara. Mutiara itu adalah akal. Kalau kita berbicara mengenai akal, kaitannya dengan kisi-kisi atau referensi yang kita gunakan dalam beragama, maka tindakan kita dalam berteori praktek harus berujung kepada kitab suci. Karena kita nggak ketemu Yesus lagi kan, seperti kami tidak bertemu dengan Nabi Muhammad lagi. Maka apa yang menjadi buah karya dari dua manusia mulia ini? Nabi Muhammad Al-Quran, Yesus apa? Kan itu dulu. Kita berakal bukan? Ya, kita berakal. Oke. Siapa di antara kita yang akan kita jadikan panutan dalam beragama? Orang Kristen, saudaraku Kristen, Yesus. Umat Islam sudah tentu yang mulia baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad meninggalkan kepada kami Al-Quran. Kami nggak yatim bang. Di saat kami tidak melakukan satu hal yang mungkin menurut kami kebingungan dalam beragama, kami kembali kepada Quran. Kami seakan hidup dengan sesama dengan Nabi kami. Apa yang kami lakukan dalam beribadah, seakan-akan kami bersama dengan Nabi kami. Ucapan beliau pada masa beliau hidup, seakan-akan masih ada di kuping kami melalui kitab suci yang diwariskan kepada kami. Al-Quran. Sehina apapun mulut orang menghujat beliau, sehina apapun beliau dalam pandangan orang-orang dan muslim terhadap beliau, kami lebih tahu. Karena apa yang terlontar dari lisannya masih kami genggam hari ini. Jadi hujatlah sejauh-jauhnya, sehebat-hebatnya. Tetapi yang tahu beliau kami. Kitab suci beliau ada di kami. Lisan beliau ada di kami. Tindakan beliau ada di kami. Dan boleh orang Kristen kaji. Silakan Anda belajar tentang Islam. Kaji sekaji-kajinya, sedalam-dalamnya. Temukan kalau ada kehilapan, ada kesalahan beliau. Jangan hanya mendengarkan orang-orang yang membencinya tanpa ilmu. Jadi kami berislam karena Nabi Muhammad sumbernya. Beliau yang mewariskan Al-Quranul Karim. Anda mengatakan Kisah Para Rasul 4 nomor 16. Anda mengatakan Yohanes 14 nomor 6 dan seterusnya. Boleh. Tapi bukankah itu hanya hasil penyelidikan orang-orang yang Yesus sendiri tidak memberikan validasi? Yesus sendiri tidak memberikan legitimasi. Lantas orang berakal mendudukkan sebuah buku karya orang yang Yesus sendiri tidak memberikan legitimasi terhadapnya. Mau dijadikan sebagai jalan untuk menuju kepada surga. Itu hayalan kurasa. Itu hayalan bang. Kenapa? Al-Quran mengatakan ketika ditanya sosok Nabi yang lahir tanpa ayah ini. Wa iskalallahu ya Isa a'anta qulta linnas. Apakah ente yang mengajarkan? Apakah mulutmu itu yang berbicara untuk menyembah engkau selain daripada aku kepada manusia? Apa kata beliau dalam Al-Quran? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa.
Saya bukan menolak dan saya tidak pernah terlontar dari mulut saya kitab orang Kristen itu palsu. Enggak. Saya malah lantang mengatakan kepada umat Islam, kitabnya saudara kita Kristen itu asli. Asli terjemahan dari catatan-catatan wartawan yang melakukan penyelidikan tentang kisah-kisah Yesus. Kisah yang cakupannya antara Yesus dengan muridnya, antara Yesus dengan Tuhannya, antara Yesus dengan ajarannya. Maka muncul kemudian pengajaran di dalamnya. Yesus berkata, aku Yesus Mesias tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku dengarkan dari Tuhanku, itu yang aku katakan, yang aku sampaikan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Dari mana nabiku tahu coba? Dari mana Rasul Muhammad SAW tahu? Beliau tidak membaca Torah, beliau tidak membaca Injil, beliau bahkan tidak membaca terjemahan-terjemahan kitab Bible dalam bahasa Arab. Dari mana beliau tahu? Sedangkan ini diurai kemudian umat Islam se-Indonesia pun tak tahu, tanpa melalui lisan para apologet Islam Indonesia, bahwa ternyata Yesus pernah berkata demikian. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Tuhan yang telah mengutus aku. Itu jelas itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak punya hak mengatakan sesuatu dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan kepada kaumku adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku. Katakan kepada saudara-saudaraku bahwa aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Itu bung. Saya tidak mengada-ngada dalam hal ini, enggak. Untuk apa? Jadi silakan Anda dengan Kristen Anda, dengan kegagahan Anda, silakan. Silakan Anda mati dalam keadaan kekristenan. Tapi ketika kita berbicara mengenai akal dalam beragama, apakah Anda tidak munafik dan apakah Anda tidak zalim ketika Anda mencoba untuk berbicara dengan diri Anda sendiri? Wahai si fulan, betulkah kau yakin bahwa ini firman Tuhan? Betulkah kau yakin bahwa ini berasal dari Yesus? Dengan dasar apa kamu yakin? Atau kamu hanya terdoktrin dan terdogma ajanya? Berbeda dengan mereka orang-orang Islam. Apa yang terlontar dari mulut Nabi Muhammad dihafalkan oleh para sahabat-sahabatnya. Apa yang dihafalkan oleh para sahabatnya dibukukan kemudian oleh mereka, sampai kemudian mereka mendapatkan ijazah, penghargaan, title sebagai pengajar untuk melanjutkan misi keislaman. Apakah mereka murid-murid yang Anda katakan murid-murid juga mendapatkan ijazah dari Yesus? Tidak, bukan? Melainkan hanya hasil daripada penyelidikan mereka. Maka sekali lagi saya katakan kepada saudara, saya tidak pernah mengatakan kitabnya Kristen itu palsu. Saya katakan asli. Itu adalah asli terjemahan yang selalu direvisi dari original teks, dari uraian, ungkapan orang yang melakukan penyelidikan tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di antara Yesus dengan muridnya, Yesus dengan Tuhannya, dan Yesus dan pengajarannya. Demikian. Ku tanya dulu Bang Juma ya. Silakan. Dapat narasi dan literasi dari mana tentang Alkitab ya, bahwa satu ayat bisa diartikan seperti itu? Coba kalau yang Kisah Para Rasul 4 ayat 12 Bang Juma, itu kalau dari Bang Juma sendiri pandangannya seperti apa Bang Juma? Yang data nomor 12-nya? Yes. Oke. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini maksud penulis Lukas ini apa? Dia ingin mendoktrin orang-orang non-Yahudi bahwasanya tidak ada keselamatan selain daripada Dia. Tapi saudaraku, sekali lagi, kalau kita kembali kepada akar kita sebagai manusia itu kan pembeda dengan hewan. Apa itu akal? Sepakat kita di situ. Apa kemudian yang diterangkan oleh Yesus sendiri dalam Matius 21 nomor 31? Coba Anda telah di situ. Apa kata Yesusnya? Pesundal, pemungut cukai, rentenir lebih dulu masuk surga. Karena apa? Karena apa orang pesundal ini lebih dulu masuk surga? Karena mendengarkan apa yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis.
Berarti atas nama Yohanes Pembaptis pun bisa menyelamatkan manusia. Kata siapa? Kata Yesus, bukan kata saya. Jadi kalau Lukas mengatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain dalam Dia, ini sudah bohong ini. Karena Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 21, 31, 32, mengapa kemudian pesundal dan orang-orang rentenir ini bisa lebih dulu masuk surga? Karena mereka mendengarkan apa yang diberitakan, apa yang diceritakan, apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Halo, berarti gagal kisah yang dibentuk oleh Lukas. Karena ternyata Yesus sendiri yang lisannya yang ngomong nih. Sekali lagi saya tidak mengatakan palsu, tapi penulis yang menyusun itu dari hasil kesaksian. Konon Yesus berkata, pesundal, pemungut-pemungut cukai lebih dulu masuk surga dikarenakan mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis. Gugur kan? Lukas 4:12. Gugur. Gimana? Gini ya Bang ya, kan itu Ya, korelasinya, itu kan korelasinya di Lukas 2 ayat 11 Bang harusnya Bang. Kenapa jadi lari-lari ke mana-mana ya? Di situ kan terlahir bagimu juru selamat Bang. Namanya juru selamat ya yang pegang keselamatan Bang. Saudara, enggak, ini kan dari kisah para rasul tadi itu kaitannya dengan Lukas 2:11 Bang. Iya, saya ngerti saudaraku. Saya ngerti pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Juru selamat. Memang Yesus itu juru selamat. Nah, betul. Tahu. Nah, lalu bagaimana dia menunjukkan cara selamat itu? Syaratnya apa? Pertama harus Bani Israel. Itu dulu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu dulu. Makanya tak ada lontaran ucapan Yesus itu yang pernah memanggil kepada seluruh umat manusia selayaknya Nabi Muhammad. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Tak ada. Yesus, ya Bani Israel, ya keturunan ular-ular, ya keturunan ular beludak. Wahai kau orang munafik, wahai kau ahli Taurat, ahli kitab, wahai kau orang Farisi. Tidak pernah dia mengatakan, ya Bani Adam. Yesus juru selamat, betul, itu iman kami. Itu iman kami umat Islam. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Yesus itu juru selamat, betul. Benar itu. Kami tidak sedikit pun ragu tentang itu. Iman kami gugur kalau kami tidak beriman Yesus itu juru selamat. Tapi bagi kaumnya, Enggak bang. Kalau saudara boleh tunjukkan di mana Yesus mengaku aku diutus kepada seluruh umat manusia. Bukan dari dia langsung, tapi dari muridnya bang. Atau di 2 Petrus ya, 2 Petrus 3, 10-18. Itu memang untuk seluruh bangsa bang, untuk semuanya. Enggak dia langsung memang. Pada saat pengajaran ya. Pada saat pengajaran itu nggak ada. Oke. Tapi kan artinya dia punya murid bang. Ya, lanjut. Cuma percaya nggak sama murid-muridnya? Kalau saya, Anda katakan percaya kepada murid, mohon maaf nih. Kalau di dalam Al-Quran, man ansari ilallah, siapa di antara kalian yang akan membantu saya mengajarkan ajaran Allah, kan gitu. Saya menemukan data bang. Di dalam Markus 1 nomor 14, Yesus mengajarkan Injil Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 8:53, Filipus mengajarkan Injil Yesus. Yohanes 1 nomor 30 berapa itu? 35. Kalau nggak salah 43. Yesus mengatakan, Filipus ikutlah denganku. Yang dipanggil oleh Yesus bukan Lukas, yang dipanggil bukan Markus, bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Paulus, tapi yang dipanggil Filipus. Filipus ikutlah denganku.
karena sifat daripada Bible ini hasil penyelidikan, maka tak ada kemudian kekuatan bagi saya untuk percaya bahwa itu adalah ajaran Yesus murni. Ajaran Yesus yang dikumpulkan oleh orang-orang, yes, saya katakan tadi itu asli, bukan palsu. Tapi ajaran Yesus yang murni, yang disebut sebagai Injil Kerajaan Allah, yang diberitakan di Galilea pada saat kemudian Yohanes Pembaptis itu ditangkap, dipenjara, itu beda. Kisah Para Rasul 8 nomor 35 itu yang mengatakan bahwasanya Filipus memberitakan Injil Yesus setelah Filipus bersama dengan Yesus di Galilea mengajarkan Injil Kerajaan Allah. Pertanyaan saya, mana Injil Filipus? Itu dong. Injil Filipusnya mana? Karena Yesus mengatakan apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lawang dihargai dong itu, Bang. Dihargai dong itu. Dihargai dong itu. Oke lah, kita tidak bisa menemukan kemudian firman yang langsung dari mulut Yesus. Tapi bukankah penulis Yohanes mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah kusampaikan kepada mereka. Nah, kita penasaran nih, apa endingnya kemudian setelah murid-muridmu menerima segala firman itu? Kita ngintip. Ternyata kata Yesus, oh, muridku setelah menerima segala firman itu, mereka telah percaya bahwa aku adalah yang diutus oleh Tuhan. Berarti murid-murid setelah dia rangkul semua firman dari A sampai Z, sejak Yesus menerima wahyu pertama sampai wahyu terakhir, Yesus berikan kepada muridnya, ending dari kepercayaan, keyakinan murid Yesus bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan, Bung. Rasulullah itu. Jadi sepakat itu sepakat, Bang. Terus kenapa kenapa di gereja disembah utusan Tuhan ini? Gini, Bang ya. Kan itu pada kemanusiaannya, Bang. Nah, ini kena kemanusiaannya. Kena kita ini. Ini akal tadi. Kita tadi kan akal tadi. Kita cerita akal ini. Jelas di Filipi 2 ayat 6 sampai ayat 8 itu kan dijelaskan itu, Pak. Oke. Jadi kemanusiaannya dia merendahkan diri. Oke, saudaraku. Tapi makanya itu dia disebut utusan. Ya, oke. Tapi di situ, saudara, ketika Krishna atau Zeus atau kemudian Hermes turun ke bumi di tengah-tengah Athena, dia tidak disebut sebagai utusan. Mereka disebut dewa. Dewa yang turun ke bumi. Karena Anda masih ada unsur Yahudinya, apa yang terjadi? Oh, dia adalah manusia yang setengah manusia, setengah Tuhan. Tapi kalau orang-orang Roma Athena, coba Anda lihat bagaimana Paulus ketika datang di Kisah Para Rasul 14, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Adakah dia dikatakan ini adalah manusia sepenuhnya dan sepenuhnya dewa? Tidak. Seketika mereka datang membawa lembu mempersembahkan kepada dewa Hermes, yaitu Paulus. Apa katanya? Dia adalah dewa yang turun ke bumi. Nah, Filipi 2 nomor 6 kan begitu. Dewa mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba. Tuh, dewa mengambil rupa hamba. Dewanya yang mengambil rupa hamba, mengosongkan dirinya, mengosongkan, menghilangkan kedewaannya, lalu menjadi manusia, lalu taat sampai mati di atas tiang salib. Nah, kalau pola Yesus beda. Kenapa? Karena Anda masih terikat oleh ajaran Yesus. Sehingga apa yang Anda imani di sana? Oh, Yesus itu manusia. Terus ketika dia mati, dia manusia. Terus ketika dia mengampuni dosa, dia adalah Tuhan. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena Anda tidak murni ajaran Athena. Anda berada pada posisi sinkretisme, menganut ajaran politeisme dan menggabungkannya dengan ajaran ahad, tauhid. Itu. Sedangkan Yesus dia mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jangan diganggu ini. Dan setelah mereka menerima segala firman itu, apa yang terjadi? Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Engkau yang mengutus aku, bukan aku yang mengutus aku. Apa buktinya? Yohanes 8:42. Aku datang ke muka bumi menjadi manusia bukan atas kehendakku.
Lah, lalu atas kehendak siapa? Ya kehendak Bapakku. Kalau Filipi 2, bagaimana? Aku datang ke atas muka bumi atas kehendakku. Nah, beda. Berarti yang Anda katakan Yesus itu, ketika Anda mengatakan dia adalah Tuhan, Anda lari kepada dewa Athena. Ketika Anda mengatakan dia manusia, Anda lari kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel, Yeshua HaMashiach. Itu fakta itu. Coba sekali lagi, coba dengarkan pelan-pelan saudaraku. Yohanes 8 nomor 42. Si Yesus anak Maria berkata, aku keluar dari Bapa, sebab aku bukan datang atas kehendakku sendiri. Nah itu, bandingkan itu. Kalau Filipi 2 nomor 6, nih, coba Anda dengar. Theos telah mengosongkan diri, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia. Manusia ini kalau dia sedang bicara, apa katanya? Aku datang menjadi manusia atas kehendak siapa? Ya kehendak dia sendiri. Kenapa? Karena Theos yang mengosongkan diri. Sedangkan kalau Yesus, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kenapa? Karena Bapa masih ada di langit, masih ada di surga. Sedangkan kalau Filipi 2, Bapa sudah tak ada di surga, Bang. Bapa sendiri yang mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Oke, jelaskan itu ya Bang ya. Ya, silakan. Jelaskan itu pelan-pelan Bang Juma ya. Silakan. Jadi ketika di Filipi 2 itu kan memang kalimatnya jelas. Dia nggak mungkin menyebut dirinya datang dengan diri sendirinya. Itu nggak mungkin Bang. Karena dia nggak punya sifat seperti itu. Karena dia mau mengakui dirinya Tuhan aja, itu diuber-uber orang Yahudi Bang. Makanya ketika di surat Paulus barulah diceritakan semuanya. Gitu loh Bang. Beda sama di Yohanes berapa tadi 8 ayat 42 itu beda Bang Juma. Jadi nggak ketemu di situ Bang. Pada saat hidup sama pada saat kebangkitan itu nggak ketemu Bang korelasinya. Kalau begitu Bang. Karena kebangkitan itu menceritakan full tentang kebagaimanaan Yesus itu sebenarnya oleh Paulus. Pada saat pengajaran itu beda. Dia mengajarkan tentang kebagaimanaan Bapa sebagai yang mengutus, dia sebagai firman-Nya yang hidup. Itu Bang. Saudaraku, Gurunda izin. Ya. Izin Gurunda. Apaan izin? Ini ada yang mau mualaf lagi, namanya siapa Bang Andi? Simon Perez. Simon Perez atas nama Randy. Apakah ini Randy betul? Iya Bang. Ini namanya Simon Perez. Beliau udah ngasih KTP-nya Gurunda. boleh. Tapi belum bisa open cam kayaknya ya Bang Simon Perez ya. Belum Bang. Masih sedikit. Bantu di follow dulu kalau kayak gitu ya teman-teman. Tapi beliau mau buka KTP-nya udah ada kebenaran di nggak? Ustadz Alif ya Tan? Udah sama saya ada. Udah sama Bang Andi juga. Dari mana? Sekte mana? Hindu. Saya dari Protestan Bang. Usia berapa abang kita ini? 29. Oh iya. Oke. Udah matang berarti. Nggak ada paksaan kan Bang? Nggak ada Bang. Ini faktor berapa tahun ini belajar Bang. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, ini baru mengasihi Tuhan dengan akal. Betul. Bukan itu beda Bang. Lah memang begitu saudaraku. Tuhan itu kita nggak bisa lagi pikirkan sebagaimana. Ya gini loh Bang. Bang kalau dia mau pindah ya silakan, jangan analoginya ke sana lah Bang. Oh nggak Baik, bisa. Bang. Nggak bisa kawan, nggak bisa. Coba nih saudara siapa Arom. Kita lihat di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, di dalam Yeremia 3, ketika berbicara mengenai hukum Taurat itu sebenarnya sudah tamat. Tamat apa? Tamat terkait dengan pengajaran akan kebenaran Tuhan. Tidak perlu lagi kemudian Anda mengatakan, oh itu setelah kebangkitannya itu menjelaskan tentang kebagaimanaan Tuhan. No. Jangan kotori mulut Anda dengan sesuatu yang bertentangan dengan dalil. Kenapa nih? Saya bacakan dalilnya Bung ya. Ketika kita melihat Yesus datang ke bumi, aku datang, jangan kau mengira untuk meniadakan. Berarti inti
mutiara yang dibawa oleh Yesus pun adalah hikmat Taurat kepada kaumnya Bani Israel. Taurat. Bahkan intisari daripada kasih itu adalah Taurat. Nah, sekarang kita lihat di dalam Yeremia 31. Apa yang dikatakan di sana? Nomor 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Sekali lagi, kaum Yehuda, kaum Israel, perjanjian baru. Bukan dengan orang Roma, bukan dengan orang Yunani. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu mereka aku pegang tangannya untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Apa itu? Aku menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Apa yang dituliskan? Perjanjian barunya Taurat. Nomor 34-nya. Karena Tuhan sudah menorehkan Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel yang menerima pengajaran Nabi Musa. Sama halnya karena Al-Quran sudah diterima dalam batin setiap orang Islam, maka mereka tidak perlu lagi mencari Tuhan mereka. Karena dengan mendalami Al-Quran, orang Yahudi karena dengan mendalami hukum Torah, mereka sudah mengenal Tuhan. Umat Islam dengan mendalami Al-Quran, mereka sudah mengenal Tuhan. Maka data 34-nya dikatakan apa? Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan berkata, kenallah Tuhan. Saudara tadi mengatakan itu kebangkitannya dan Paulus itu mengajarkan tentang kebagaimanaan ketuhanan. Oh, enggak bisa. Anda menolak dalil. Tuhan itu tidak perlu lagi dipretelin. Tuhan turun ke bumi, disunat pada hari ke-8, mengajar di bait suci, jalan di atas air. Enggak perlu lagi kayak gitu. Kenapa? Ketika orang memahami Taurat, sama seperti kami umat Islam, ketika kami memahami Quran, kami tidak bertanya Allah itu di mana, Allah itu wujudnya kayak apa, Allah itu seperti apa bentuknya. Enggak. Kenapa? Al-Quran sudah menancapkan kemudian akidah Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6, pencipta langit dan bumi maha tinggi, dalam keadilannya tidak serupa dengan apapun. Lalu bagaimana mungkin tidak serupa dengan apapun tapi serupa dengan manusia? Jadi kalau Anda mengatakan dia turun untuk menjelaskan kebagaimanaan Tuhan, tidak ada itu saudaraku. Nih, tambahan dalil. Yohanes 1:18, tidak ada orang yang pernah mendengarkan Tuhan, tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Tapi Yesus ketika turun di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Yesuslah yang kemudian melakukan exegomai. Apa itu? Tafsir tentang Tuhan. Menyatakan tentang Tuhan itu, menjelaskan tentang Tuhan itu. Apa penjelasan Yesus tentang Tuhan? Tuhan itu satu-satunya Tuhan yang benar adalah Dia yang di langit. Kamu tidak bisa melihat Bapa, kamu tidak bisa mendengarkan suara Bapa. Kamu mungkin mengenal aku, kamu memang mengenal aku, tapi kamu tidak bisa mengenal Dia yang telah mengutus aku. Itu yang Yesus tafsirkan. Yesus yang ada di pangkuannya, dialah yang mengeksegomai, dialah yang mengeksegesis, dialah yang mentafsirkan, menjelaskan tentang Tuhan itu. Kenapa? Karena orang Yahudi itu tadi, dia meninggalkan Torah. Sedangkan Tuhan berbicara, menancapkan hukum Torah ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda ketika mereka memegang perjanjian baru, yaitu hukum Torah. Maka ketika mereka memegang hukum baru, hukum Torah, tidak perlu lagi orang mengajar kepada sesamanya tentang Tuhan dengan berkata, kenalilah Tuhan, sebab semua mereka, baik besar maupun kecil, mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi penebusan dosa itu bullshit. Karena sudah dihapuskan oleh Tuhan lebih dulu. Kenapa? Karena mereka menancapkan di dalam batin mereka hukum Torah. Makanya orang Yahudi itu coba, mana di sinagoge mana Tuhannya mereka? Sama di Islam, mana Tuhannya mereka? Anda tidak melihat Tuhan itu, tapi umatnya, umat Yahudi, umat Islam selalu merasa dilihat oleh Tuhannya, selalu merasa diterawang oleh Tuhannya, selalu merasa diawasi oleh Tuhannya. Karena Tuhan mereka maha mendengar, maha melihat, bukan dilihat, bukan didengar, bukan mendengar atau didengar atau butuh telinga untuk mendengar.
Itu saudaraku. Jadi mohon maaf, mungkin kita konsen dulu kepada saudara Randy. Sahabat-sahabat yang ada di bawah tolong di follow kalau saudara Randy mau buka kamera, biar beliau kita beri ruang untuk bersyahadat dulu menjadi pengikut Yesus yang setia, kan gitu. Belum bisa open cam bang. Iya, tapi kalau sudah bisa buka. Belum bisa nih bang. Maksud saya teman-teman kita follow sampai 1000, habis itu abang bisa buka, boleh ya? Boleh bang. Oh ya udah. Ini ada sedikit keganjilan di pikiran sih bang, mau tanya ke Bang Arom. Silakan. Ya, selamat malam Bang Arom. Malam. Dibesarkan